warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahli sidqi wal wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini, detik ini, kita semua tidak terlepas daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat jasmani dan rohani sehingga kita semua dapat melaksanakan segala aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama pada hari yang berbahagia ini, yaitu melaksanakan ibadah sholat duha secara berjamaah di lingkungan keluarga besar SMA Negeri 5 Bandar Lampung, sekolah yang sangat kita cintai dan kita banggakan. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada kehariban kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita saat ini yang sangat merindukan ingin bertemu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhirat atau di yaumil akhir kita dikumpulkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas karena cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, izinkanlah saya menyampaikan kultum pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, wabil khusus kepada pribadi saya sendiri, yaitu bagaimana 7 kebiasaan dalam pandangan Islam yang harus kita lakukan, bahkan harus kita jadikan sebagai kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita semua sudah sering kehilangan pembiasaan dalam kehidupan kita sebagai insan, sebagai manusia. Yang pertama adalah kebiasaan kita bangun pagi. Dalilnya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wal qur'anal fajri innal qur'anal fajri kana mashhuda. Laksanakanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sungguh solat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi orang Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan bukan bangun pagi, tetapi bangun sebelum pagi. Tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai siswa-siswi, maka berusahalah dan biasakanlah untuk bangun di tengah malam atau bangun sebelum fajar. Tujuan kita adalah untuk melaksanakan ibadah sholat malam atau ibadah sholat subuh. Karena ini apa? Barang siapa meninggalkan sholat subuh, maka dia mendapatkan musibah yang besar. Tapi apabila kita melaksanakan subuh, sholat subuh, dan laki-lakinya berjamaah ke masjid, maka dia mendapatkan atau disaksikan oleh para malaikat, dan dia mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi konsep pembiasaan kita, di samping bangun pagi, kita pun ada ibadah menurut agama Islam, itu melaksanakan ibadah sholat subuh. Yang kedua, beribadah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah,
tidak kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Ibadah bukan hanya sholat saja, bukan hanya puasa, bukan hanya haji, tetapi dalam aktivitas kita sehari-hari, maka banyak sekali nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan kita beribadah kepada Allah, itulah salah satunya tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beribadah ini luas. Ibadah ini harus kita lakukan sebagaimana agama kita masing-masing. Kalau Islam, ya beribadah menurut ajaran dan akidah kita secara Islam. Saya menghimbau seperti sholat zuhur kemarin, luar biasa. Kita ibadah, tetapi subhanallah, saya sangat prihatin yang di tingkat 2 dengan Allah saja begitu, apalagi dengan manusia. Sampai Ustadz Mahlil aja luar biasa, tidak sempat berzikir langsung bangun memperingatkan yang sholat. Ini mohon jangan diulangi lagi. Kenali dirimu, maka kamu akan kenal Tuhanmu. Maka biasakanlah beribadah. Tujuan kita ibadah itu harus tahu. Jangan permainkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, berolahraga. Olahraga dalam pandangan Islam adalah sunnah. Rasulullah dan para sahabat pun suka berolahraga, memanah, berkuda, berenang. Tujuannya adalah untuk pembentukan fisik yang kuat. Kalau fisik kita kuat, maka ibadah pun kita akan kuat. Maka orang Islam terutama, atau kita sebagai manusia, tidak boleh lemah. Maka bentuklah fisik kita, kesehatan kita itu dengan berolahraga. Olahraga bukan hanya di sekolah, pembiasaan juga bisa di rumah atau di sekolah. Maka pembiasaan ini harus kita hadirkan kembali, yang sekian lama sudah hilang pada diri kita. Yang keempat adalah makanan sehat dan bergizi. Islam sudah dari dahulu, sebagaimana dalam firman Allah, ya ayuhan nas kulu mimma fil ard halalan thayyibah. Wahai manusia, kata Allah, makanlah dari makanan halal dan baik yang terdapat di bumiku ini. Halal dan baik itu konsep Islam, bukan bergizi saja, tapi halalan thayyibah, halal dan baik. Karena ayam itu bergizi, tapi kalau hasil maling hilang dia, haram hukumnya. Minum susu halal, tapi kalau hasil selot haram. Maka dalam Islam halalan thayyibah, halal dan baik. Kalau baik pasti bergizi dan menyehatkan. Ini kata Allah, ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, kata Allah. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Maka dalam Islam makan berlebihan juga enggak boleh. Minum berlebihan juga enggak boleh. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan perkara makan dan minum. Artinya Islam sudah mengkonsep ini dari dulu, dan pembiasaan ini telah hilang pada diri kita. Maka makan yang bergizi dan sehat ini mari kita jalankan kembali dengan konsep halalan thayyibah, halal dan baik. Yang keempat, gemar belajar. Islam sudah mengajarkan juga, bahkan wajib, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimah. Menuntut ilmu itu perkara wajib, perkara fardu bagi siapa? Laki-laki dan perempuan. Gemar kita sudah hilang. Kegemaran kita untuk belajar sudah sangat jauh. Kita disibukkan dengan hal-hal yang kurang mendatangkan ilmu. Padahal kata Rasulullah, duduk di majelis ilmu 1 jam saja, anggap saja kelas itu majelis ilmu, karena tempat pemberian ilmu, mentransfer ilmu. 1 jam saja, laksana dia sholat sunnah 1000 rakaat. Ini nilai pahalanya. Kalau paham pasti mau belajar dengan betul, nggak mikirin bolos. Ini belum nyampe sekolah udah mikirin bolos, standar motor duduk di parkiran nyantai.
Ya, kalau kita tahu konsep ibadah, untuk ilmu ini wajib. Tidak sah sholat tanpa ilmunya, tidak sah puasa tanpa ilmunya, tidak sah baca Quran tanpa ilmunya. Segala sesuatu tergantung ilmunya. Insya Allah dengan ilmu pengetahuan dalam beragama, semua konsep sudah ada dalam Islam. Yang keenam, bermasyarakat hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah, vertikal kita kepada Allah, beribadah langsung. Ada ibadah yang horizontal, yaitu kehidupan sesama dengan manusia. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Ya kan? Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is hasanatal tamhuha, dan iringilah perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaulah kamu dengan pergaulan yang baik kepada manusia yang baik. Artinya Islam pun mengajarkan bagaimana kita bermasyarakat. Dan yang terakhir adalah tidur cepat. Tidur cepat ini dalam hadis Nabi yang dinukilkan oleh istri Rasulullah SAW, Siti Aisyah, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanamu awlal lail wa yakumu akhirahu fayusalli. Rasulullah itu tidur pada awal malam dan pada bangun penghujung malam. Apa yang dilakukan beliau? Melakukan sholat. Jadi kita ini sudah ada semua. Jadi biasakanlah tidur cepat, terutama laki-laki. Jangan begadang, bangun jam tidur jam 3, bangun jam 6, sekolahnya telat. Karena kita tidak membiasakan perkara-perkara baik. Jadi anak-anakku semua, mari kita tingkatkan aktivitas kita yang lebih baik lagi. Pertama, apa yang habis sampaikan ini, banyak kegiatan di rumah, ya, kegiatan di rumah. Bangun pagi di sekolah apa di rumah? Di rumah. Makan sehat bergizi di rumah apa di sekolah? Di rumah. Semua di rumah. Kalau di rumah sudah bagus, maka di sekolah pasti bagus. Kenapa di sekolah rusak? Mungkin di rumahnya agak rusak. Nggak pernah sholat subuh, sholat zuhur kemarin, subhanallah. Tolong itu jangan diulangi lagi. Anak-anakku semua yang soleh, ya, mari kita tuh kalau masuk masjid, ya kita harus tahu masjid itu tempat ibadah, bukan ganti baju olahraga, main game. Tahu kan tempatnya, ya. Ini ganti baju olahraga, bau keringat semua. Kemarin Allahu Akbar, ada yang nyer-nyer, Allahu Akbar, salah. Pas disuruh jangan keluar, udah pada keluar. Abdi ke atas baru saliman, sosok alim gitu. Bukan saya bi kelas 11, bukan bi kelas 10, saling salah kan. Ya, tolong tuh jangan lagi anak-anakku semua. Abi yakin kau itu orang yang baik. Ya, berhubung kumpul jadi satu, ulahnya kurang baik ujung-ujungnya, ya. Mudah-mudahan apa yang Abi sampaikan ini ada manfaatnya, ya. Mudah-mudahan terutama bagi Abi, mari kita sama-sama memperbaiki diri, ya. Innal insana makhlukatan panisian. Sesungguhnya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi mari kita terus memperbaiki diri, ya. Semakin bertambahnya umur, pendewasaan kita semakin kita tingkatkan. Anak-anakku semua, ayo kita tingkatkan belajar. Karena tujuan kita sekolah ini menuntut ilmu. Gapai kita cita-cita, insyaallah adanya ridha Allah, adanya ridha orang tua, adanya ridha guru, kalian pasti dihantarkan menjadi orang yang sukses berguna bagi bangsa dan negara. Itu saja yang dapat Abi sampaikan. Bila ada salah, Abi mohon maaf kepada Allah, Abi mohon ampun. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang ke tempatnya masing-masing, ke kelas.